Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Santa Agustina Roida, nomor absen 16 dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan memberikan sebuah renungan yang berjudul Rasa Takut. Renungan ini berkaitan dengan materi kelas 12, yaitu damai sejahtera. Rasa takut. Setiap orang dapat mengalami rasa takut, khawatir, dan juga cemas. Tiga kata negatif yang terkait erat dan saling digunakan sebagai sinonim. Banyak orang yang hari-hari ini mengalami rasa takut. Di dalam Alkitab banyak berbicara mengenai rasa takut, khawatir, dan juga cemas. Bahkan kurang lebih ada 365 ungkapan jangan takut. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap manusia. Dia mengingatkan serta mendorong manusia untuk setiap harinya kita tidak takut. Bisa dipahami bahwa takut ini mencuri anugerah Allah di dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Ketika kita mengalami rasa takut, seringkali kita kehilangan sukacita di dalam diri kita. Kita kehilangan damai sejahtera di dalam diri kita, sehingga rasa takut ini mencuri anugerah Allah di dalam diri kita. Kita mengenal 3 jenis takut. Yang pertama itu takut akan ancaman yang nyata, sehingga kita bereaksi untuk menghindari ancaman tersebut. Misalnya, dahulu kita pernah mengalami pandemi virus corona. Kita takut terkena virus tersebut, sehingga kita berusaha supaya diri kita tidak terkena virus tersebut. Dengan cara misalnya kita mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan tidak keluar rumah. Ini adalah takut yang sehat, yaitu takut yang melindungi diri dari bahaya. Amsal 27 ayat 12. Takut jenis yang kedua yaitu takut akan Tuhan. Sikap ini adalah sikap menghormati Tuhan karena Dia adalah Allah. Misalnya, kita takut untuk berbuat dosa, sehingga dalam setiap kehidupan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Takut ini adalah takut yang sehat. Pada Amsal 19 ayat 23. Takut jenis ketiga disebut sebagai takut kronis. Takut ini takut yang tidak sehat karena tidak jelas lagi penyebabnya. Kita tahu takut ini dimulai dari dosa dan dari situasi yang kita rasakan, kita lihat, kita asumsikan. Dan takut ini dapat menjadi potensi depresi, kecemasan, dan juga stres. Takut kronis membuat kita kehilangan kekuatan, sehingga kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jelas Allah tidak mengenaki kita untuk memiliki takut seperti ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi harus bagaimana? Itu tergantung apakah kita memiliki takut yang sehat atau tidak sehat. Jika kita memiliki takut yang sehat, kita perlu bangun itu. Ketika kita memiliki takut yang tidak sehat, kita perlu atasi rasa takut itu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa takut yang tidak sehat tersebut? Yang pertama yaitu belajar menerima situasi. Para psikolog berpendapat bahwa menerima situasi yang sering ditolak, misalnya keadaan buruk, adalah cara terbaik untuk mampu memulai mengurangi rasa khawatir. Memang ini tidak mudah ya, karena kita memutar balik perasaan kita. Tetapi ini juga adalah bagian daripada proses anak-anak Tuhan untuk semakin dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Dan yang kedua yaitu berharap kepada Allah. Berharap adalah sikap yang terbaik tanpa harus menguras energi dan memperburuk keadaan. Namun tak jarang orang Kristen yang dahulunya berharap, tetapi karena suatu goncangan atau kekhawatiran, dia pengharapannya itu memudar ataupun dia berhenti berharap. Dan yang ketiga yaitu mengucap syukur, mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Ketika kita mengalami suatu persoalan atau permasalahan yang membuat diri kita sedih ataupun kecewa, seringkali kita sulit untuk mengucap syukur. Tetapi ketika kita sedang mengalami suatu keadaan yang membuat kita senang ataupun bahagia, kita dapat dengan mudah untuk mengucap syukur. Tetapi kita di sini diajarkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena hal ini tandanya bahwa kita menghargai setiap kehidupan kita, bahkan situasi yang buruk sekalipun.
Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Untuk ayat penutup kita buka pada Filipi 4 ayat 6-7. Saya akan membacakannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.